Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Bayuna, mahasiswa program Pascasarjana Universitas Islam Riau, NPM 2010-22174. Dalam hal ini, saya ingin membahas tentang pasar modal syariah, yang mana dosen pengampunya yaitu Dr. Haji Zulfikri Toguan SHMH. Di sini hal-hal yang ingin saya bahas yaitu tentang pengertian pasar modal syariah, karakteristik pasar modal syariah, sejarah perkembangan pasar modal syariah, peranan pasar modal syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari pasar modal syariah ini. Pasar modal syariah adalah salah satu bentuk aktivitas dari lembaga keuangan non-bank yang sangat strategis, bertujuan untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan perusahaan yang berbasis kepada sistem ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kegiatan ini diutamakan bagi perusahaan yang memerlukan dana dalam jumlah besar dan penggunaan dana untuk jangka panjang, long terms. Fungsi ekonomi pada pasar modal teraplikasi pada penyediaan fasilitas untuk memindahkan dana dari unit surplus ke unit defisit. Pihak yang membutuhkan dana mendapatkan manfaat atas dana yang dikelola dari operasi perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri mengatur tentang pasar modal itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu pada pasal 1 yang menyatakan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Di dalam hal ini yang kedua saya ingin membahas tentang karakteristik pasar modal syariah. Di dalam hal ini karakteristik pasar modal syariah itu yang paling ideal yaitu memenuhi unsur-unsur seperti unsur etika, transparan, dan efisien. Seperti itulah tiga unsur itulah yang harus dipenuhi untuk karakteristik pasar modal syariah tersebut. Dalam hal ini, sejarah perkembangan pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Pada tanggal 18 April 2001 untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI memfatwakan yang berkaitan langsung dengan pasar modal syariah, yaitu Fatwa nomor 20 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk dana syariah. Di dalam hal ini sejarah pasar modal syariah juga dapat ditinjau dari institusional yang terlibat dalam pengaturan di dalam MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret 2003. Dan hal itu berkembang terus sampai sekarang. Beberapa hal itu kemudian menjadi suatu objek yang betul-betul bermanfaat bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Peranan pasar modal syariah ini bagi perekonomian yang ada di Indonesia mempunyai dua peranan penting, yaitu pertama itu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Secara umum, di dalam pasar modal syariah ini, perusahaan-perusahaan yang ingin meminjam pendanaan
kepada pasar modal syariah ini harus mengikuti berbagai bentuk syarat-syarat menurut syariat agama Islam gitu. Yang mana di dalam hal ini secara umum adalah kebanyakan manfaat daripada pasar modal syariah ini berfungsi untuk memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang selanjutnya manfaatnya itu berfungsi untuk memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang selanjutnya memungkinkan perusahaan menambah jumlah modal dari luar untuk mengembangkan dan membangun lini produknya. Yang selanjutnya memisahkan operasi aktivitas bisnis dari fluktuasi jangka pendek dan harga saham sebagai ciri umum pasar modal konvensional. Selanjutnya memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja aktivitas bisnis sesuai dengan yang terlihat dalam harga saham. Dalam hal ini, saya ingin menjelaskan sedikit bahwasannya pasar modal syariah ini memang sangat membuat perekonomian di Indonesia sedemikian laju. Kenapa begitu? Menghindarkan berbagai macam kecurangan-kecurangan di dalam pemasaran pasar saham menurut di dalam ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasar modal syariah ini. Ini adalah salah satu keuntungan bagi perusahaan atau masyarakat yang ingin menjual atau membeli saham yang ada di pasar saham. Dan ini membuat keuntungan lebih. Misalnya suatu perusahaan ingin menjual sahamnya di dalam pasar modal, mengikuti pasar modal syariah ini, maka perusahaan itu harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Yang mana di dalam syariat Islam itu kan berbohong itu tidak diperbolehkan. Memang harus sesuai dengan fakta bagaimana penjualan saham tersebut. Dan misalnya di dalam suatu perusahaan itu membuat pamflet atau penyebaran penjualan penjualan sahamnya itu melalui media cetak atau media elektronik. Hal itu memungkinkan bahwasannya kalau memang perusahaan itu mengikuti syariat Islam di dalam pasar modal syariah ini, maka suatu hal keuntungan bagi masyarakat yang ingin membeli sahamnya itu lebih terpercaya untuk membeli tersebut. Hal ini membuat investor-investor atau masyarakat-masyarakat lebih percaya untuk membeli saham-saham, untuk menginvestasikan duitnya melalui pasar saham. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Apabila kebanyakan kata-kata yang kurang tepat atau kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.